Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas soal style vector illustration. Nah, di video sebelumnya yang judulnya Paham dulu 5 hal ini untuk jadi vektor ilustrator, di situ udah aku bahas soal style illustration. Dan sebenarnya style vector itu ada banyak. Tapi di sini aku akan kasih garis besarnya aja yang terutama ya. Yang paling utama yaitu sebenarnya ada 3 yang hanya garis ya. Satu itu berbasis garis line, yang kedua berbasis fill ya, fill color, no outline ya, nggak ada outline-nya, dan yang ketiga fill color with outline. Dan kedua di bawah ini itu adalah perkembangan dari style yang sebelumnya ya, style yang umum lah kalau bisa dibilang. Oke, mungkin ini memang hanya beda di warnanya aja untuk garis-garis ini, tapi sebenarnya ini juga udah termasuk style, karena kalau kalian jumpai di internet ada juga stylenya itu cuman berbasis garis, tapi dia bukan warna hitam, dia bermain dengan warnanya itu macam-macam. Begitu juga dengan yang fill color dengan juga outline. Di video itu juga aku udah bilang kalau style aku itu lebih ke doodle, dan aku milihnya outline yang warna hitam. Kenapa? Karena aku merasa itu lebih cocok aja. Di Instagram aku sempat bilang kalau ada 2 cara untuk menemukan style. Yang pertama, ini pastinya semua ilustrator ya udah pada tahu, yaitu praktek tiap hari. Kenapa? Karena ketika kalian praktek tiap hari, tangan kalian terlatih, otak kalian terlatih, skill kalian juga terlatih, dan di situ kalian bisa lihat dan pertimbangkan kira-kira style kalian itu akan seperti apa dan perkembangannya juga akan seperti apa. Yang kedua, yaitu kalian kumpulin gambar-gambar yang kalian suka dan kalian save terserah di mana. Nah, nanti di gambar-gambar itu kalian bisa lihat kira-kira mana yang kalian pengen bikin, atau kalau kalian mau coba bikin semua nggak masalah, lebih bagus supaya kalian bisa explore lebih banyak lagi. Nah, 2 cara itu aku juga lakuin dan aku bisa dapat style aku. Sebenarnya aku nggak tahu style ini akan bertahan berapa lama, tapi aku udah bilang di video sebelumnya bahwa style ini masih bisa dikembangin sehingga kita nggak bosan juga gitu ya, nggak monoton. Nah, sekarang kita akan bikin dulu ilustrasi kayak gini ya, semuanya kayak gini. Jadi kita akan coba, mungkin dari antara kalian apalagi yang pemula belum tahu ya bikin kayak gini. Nah, aku akan kasih tunjuk caranya kayak gimana. Buat kalian yang belum buka softwarenya, bisa langsung buka sekarang juga ya, nggak apa-apa. Nanti saat kalian buka itu akan ada panel intro dan kalian langsung new dokumen aja. Di sini karena softwarenya udah terbuka, jadi aku tinggal ke file lagi, lalu new atau Ctrl N juga bisa. Di sini aku akan pakai 2000 pixel kali 2000 pixel. Kalian terserah mau pakai ukuran berapa. Ya, jadi aku pakai yang namanya square ya. Lalu kita create. Yang gambar burger tadi itu sebenarnya nggak ada sketsanya, jadi aku cuman mikirin aja kira-kira bentuknya akan seperti apa. Nah, sekarang kita akan bikin mungkin minuman ya, tempat minum gitu. Nah, kita bikin mulai dari rectangle tool. Nah, jadi kita di sini akan bikin semua stylenya ya, kayak gini. Jadi ada 5 style. Nah, di sini aku akan mulai dengan yang style pertama dulu. Jadi ini stroke-nya udah warna hitam ya. Tapi kita tebalin ya di panel stroke. Tebalnya 4 aja, 4 poin. Nah, di sini aku akan klik C di keyboard. Nanti dia akan pergi ke corner tool. Aku select di node ini ya. Jadi sekali lagi, kotak-kotak ini itu namanya node ya. Ini kita select yang di bawah,
kita naikin. Ini juga. Nah, nanti kalian bisa ubah juga di sini ukurannya supaya lebih rapi ya. Sekarang kita akan klik A di keyboard. Nanti dia akan menuju ke Note tool. Nah, ini kita klik Shift di keyboard supaya dia rapi ya. Kita tarik. Oke, jadinya kayak gini. Nah, sekarang kita akan bikin penutupnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini aku pakai shortcut, jadi nggak heran cara kerjanya lebih cepat ya. Buat kalian yang belum terbiasa pakai shortcut, mulai dibiasakan ya, karena satu-satunya cara yaitu ya kalian lakukan berulang-ulang. Ini select semua. Oh ya, dan aku mau kasih tahu kenapa aku bisa zoom in zoom out secara gampang. Di sini aku nggak pakai keyboard, tapi aku gunakan mouse aku. Kalau kalian tahu yang scrolling itu ya, tempat scroll itu, nah kalian tekan scrollnya, lalu scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang untuk zoom out. Jadi pastikan kalian tekan tombol scrollnya. Oke. Dan kita akan bikin bagian atasnya juga. Nah, sekarang kita akan bikin sedotannya. Nah, di sini aku akan kasih gede ya ketebalannya, kira-kira 15 poin. Oke. Terus di sini nanti ada semacam label ya. Lalu kita masukin ke layer gelasnya. Oke, di sini kita hold dulu ya, kita tahan dulu. Kita kasih group aja dulu, Ctrl G, select semua ya. Ini terlalu besar. Ini aku kecilin dikit. Oh ya, aku akan kasih tahu juga supaya kalian nggak bingung. Jadi tadi kan kita sempat bikin ujung-ujungnya itu melengkung. Nah, ketika kalian bikin merubah size-nya, nah lengkungannya itu jadi kayak gini ya, jadi lebih melengkung dia. Nah, supaya tidak melengkung kayak tadi, kalian tinggal klik ya, terus pergi ke corner tool, lalu tinggal bake appearance di atas ini. Nah, nanti notnya akan terbagi jadi beberapa ya, jadi lebih banyak. Ini juga sebenarnya nggak perlu select, langsung aja bake appearance, ini bake, dan ya ini kita kecilin lagi. Kalau kalian masih bingung, silakan replay lagi ya video ini. Sini aku akan copy paste. Nah, dan kita akan langsung pakai yang namanya style fill ya, fill color, nggak ada outline-nya. Ini kita kasih abu-abu dulu.
Ini sedotannya kita taruh di bagian belakang. Kalian juga bisa merubah posisinya itu pakai tanda panah di keyboard ya, misalnya atas, bawah, kiri, kanan ya, bisa seperti itu. Ini aku pindahin layernya, terus aku kebawain dikit. Kalau udah, aku tinggal copy lagi ini dan tinggal pakai stroke. Nah, karena ini berbasis stroke, jadi kita nggak bisa tambah stroke ya, otomatis ya. Nah, caranya adalah kita klik ya. Jadi kalian perhatikan garis biru ini, dia itu ada di tengah. Jadi ini hanya stroke aja ya, hanya outline, tapi kebetulan nggak ada fill colornya. Nah, kita akan ubah supaya dia menjadi shape kayak gini. Caranya gimana? Kalian klik ya stroke-nya, terus kalian pergi ke layer, lalu expand stroke. Nah, dia akan jadi kayak gini, dan garis birunya itu udah membentuk satu shape ya, satu bentuk sedotan. Nah, dan kalian lihat warnanya udah pindah ke fill ya, bagian fill. Nah, di sini kita tinggal tambahin warna hitam untuk stroke-nya. Oke, kita naikin 4 poin. Nah, seperti itu. Kalau kalian lupa, silakan replay lagi ya. Oke, nah sekarang kita akan warnain dulu ya. Nah, karena dia transparan, nggak ada fill color ya, jadi ini nggak mungkin kalian kasih ke bawah, nanti bentuknya itu jadi gepeng. Nah, caranya adalah ini kita keluarin dulu rectangle-nya supaya nggak terpengaruh, lalu kita hide dulu ya, jangan dihapus ya, di hide aja. Lalu kita kembali ke gelas ini, lalu kita pergi ke node tool. Nah, nanti di bagian sini kalau kalian lihat, nah ini kan ada garis-garis bantu warna merah dan kuning. Kalau kalian tidak melihatnya, pastikan snapping tool kalian itu aktif. Oke, di sini aku aktifin semua ya. Sebenarnya nggak harus semua, tapi ya nggak apa-apa lah, terserah aku. Oke, kalian pastikan tambahin nodes-nya itu persis dengan di tengah ini ya. Oke, kita tambah. Habis itu di sebelah kanannya juga kita klik. Nah, nanti nodes-nya akan bertambah. Lalu yang kita lakukan adalah select semua nodes yang ada di bagian sini aja. Oke. Lalu kita pergi ke action ya. Ini aku jelasin perlahan-lahan supaya kalian paham. Kalau kalian belum paham, tolong di replay lagi. Oke. Di action kita break curve. Nah, jangan bingung soal banyak layer ini, emang kayak gitu. Jadi layer-layer yang ada nodes-nya tadi itu semuanya udah terputus ya, udah nggak nyambung lagi, tapi cuma di bagian atas ini. Di sini kebetulan layernya cukup jelas, jadi aku tahu layer mana yang harus dihapus. Aku akan kasih tahu juga cara cepat untuk select ya, select di layer. Jadi aku select yang bagian atas ini, terus aku klik shift di keyboard, dan aku klik yang di bagian bawah. Kalau sudah, aku tekan control di keyboard, lalu klik yang di bagian sini. Oke, lalu kita hapus. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, terus gimana dengan yang ini? Untuk kasus yang ini ya, kasus yang ini itu sama, kita bikin kayak gini ya. Jadi kita select layer, expand stroke, dan kita langsung switch aja warna hitamnya ke stroke. Ini kita bikin 4. Caranya sama, kita langsung
aja klik A di keyboard, lalu kita bikin notes di sini ya, titik di sini. Supaya apa? Supaya yang di bagian bawah ini terhapus. Oke, kita klik, lalu kita select dan break curve. Nah, ini udah kelihatan, kita hapus. Nah, jadi seperti itu. Dan jangan lupa rectangle tadi kita masukin ke dalam. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya, kalian bisa ikuti. Harusnya kalian bisa karena aku udah pelan banget itu. Oke, dan kita langsung aja copy paste ini karena kita akan rubah warnanya. Nah, ini ada cara cepat untuk mengubah semua warnanya. Jadi kita langsung ubah lewat layer groupnya. Tapi kalau memang kalian mau secara terpisah, nggak masalah. Karena kebetulan ini ya objeknya cuman kayak gini, nggak ribet. Jadi aku bisa langsung warnain lewat layer groupnya. Oke, jadi kita langsung klik layer group dan pastikan mode colornya itu di stroke. Oke, dan kita kasih warna aja. Nah, ini wajar nggak keubah karena dia ada di dalam satu layer. Oke, dia ada di dalam sini. Jadi yang terpengaruh itu cuman ada di luar ini, bukan di dalam ini. Tapi tenang, kita tinggal pakai color picker ya, color picker, terus kita pick color di sini. Nah, dia akan jadi kayak gini. Oke, ini gampang banget. Dan yang ini juga, ini kita warnain dulu. Oke, kira-kira kayak gini ya warnanya. Dan ini sama juga, kita langsung ganti fill colornya. Ini aku main comot aja ya, jadi posisinya itu lagi di color picker tool, makanya pewarnaannya cepat. Oke, lalu kita copy aja yang style ini. Di sini kita langsung select semuanya ya. Jadi sekali lagi untuk select semua, nggak perlu kayak gini juga, tapi kalian bisa select dulu yang satu, lalu tekan shift di keyboard, terus tinggal select deh. Nah, ini outline-nya kita comot warna di sini. Kalau udah, kita gelapin dikit. Jangan lupa layer yang di dalam juga. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu macam-macam style vector illustration ya. Ini secara umumnya aja. Kalau kalian udah pakai detail-detail, nah itu pasti lebih menarik lagi ya. Jadi buat kalian juga yang apalagi yang masih pemula, bisa coba-coba bikin kayak gini ya. Siapa tahu kalian udah memang pengen cari style sendiri, atau kalian yang belum pengen cari style, masih pengen explore, silakan. Oke, itu aja dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian masih belum juga tahu dengan shortcut atau tools atau ya cara cepat, teknik-teknik kayak tadi, tolong di replay lagi video ini supaya kalian memang benar-benar paham. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau kalian pengen request tutorial atau bertanya seputar vector illustration atau Affinity Designer, silahkan komen. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram aku @millions, linknya aku taruh di bawah, karena di situ juga aku share soal vector illustration dan Affinity Designer secara singkat aja, tips and trick dan penjelasan singkat. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye-bye.